Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, pada awal bulan September, puluhan napi korupsi bebas bersyarat. Yang menjadi pertanyaan, kenapa bisa puluhan napi maling uang negara itu bisa bebas bersamaan? Kita akan segera simak data dan faktanya, pemirsa. Yang pertama, saya mengajak Anda kutipan pernyataan yang disampaikan oleh pihak Ditjenpas. Kita menuju ke slide yang pertama. Ini disampaikan pada tanggal 7 September 2022. Rika Aprianti, Koordinator Humas dan Protokol Ditjenpas, mengatakan 23 narapidana tipikor yang sudah dikeluarkan pada tanggal 6 September 2022 dari dua lapas, yaitu Lapas Kelas 1 Sukamiskin dan Lapas Kelas 2A Tangerang. Rinciannya 4 dari napi korupsi dari Lapas Kelas 2A Tangerang dan 19 dari Lapas Kelas 1 Sukamiskin. Nah, yang pertama saya mengajak Anda untuk melihat napi maling uang negara yang bebas dari Lapas Kelas 2A Tangerang. Yang pertama adalah Ratu Atut Choisia. Ratu Atut Choisia ini mengatur proses penganggaran pengadaan Alkes Banten pada saat itu, dan negara ini dirugikan 79 miliar rupiah. Ia pun divonis 5 tahun 6 bulan. Kemudian ada nama Pinangki Sirna Malasari. Pinangki Sirna Malasari menerima suap sebesar 500.000 US dollar dari terpidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali Joko Chandra. Awalnya Pinangki ini divonis 10 tahun penjara, kemudian ia mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Akhirnya didiskon, dikorting vonisnya menjadi 4 tahun penjara. Berikutnya dari Lapas Kelas 2A Tangerang ada nama Desi Aryani, kemudian ada nama Mirawati binti Haji Johan Basri. Ini yang bebas, napi maling uang negara yang bebas dari Lapas Kelas 2A Tangerang, pemirsa. Kemudian yang bebas dari Lapas Sukamiskin, kita menuju, baik ini sudah muncul nama-namanya dan wajahnya, kita lihat bersama. Yang pertama ada Zumizola Zulkifli. Zumizola Zulkifli ini divonis 6 tahun penjara karena menerima gratifikasi senilai 37,4 miliar rupiah. Selain itu, Zumizola juga menyuap anggota DPRD Jambi periode 2014 sampai dengan 2019 dengan total 16,34 miliar rupiah. Kemudian ada nama Patrialis Akbar, Setiabudi Tejo Cahyono, Edi Nasution, Ojang Sohandi, dan nama Surya Dharma Ali. Surya Dharma Ali ini juga bebas bersyarat begitu dari Lapas Kelas 1 Sukamiskin. Pada awalnya pada saat itu ia divonis 10 tahun penjara karena merugikan negara dengan total kerugiannya sebanyak 27 miliar rupiah. Sebetulnya ada sejumlah nama lain selain 6 nama yang muncul di layar kita saat ini seperti Irfan Rifano, Andi Taufan, dan seterusnya. Muncul pertanyaan, kenapa bisa bebas lebih cepat ya para napi maling uang negara ini? Kita menuju ke slide berikutnya untuk mengetahui jawabannya. Sebenarnya ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, pemirsa, bahwa sebetulnya ada beberapa persyaratan supaya napi-napi ini bisa bebas lebih cepat. Yang pertama, dia sudah menjalani 2/3 masa tahanan yang divoniskan oleh hakim pada saat itu. Kemudian ia juga sudah menjalani hukumannya paling sedikit adalah 9 bulan. Yang ketiga, selama di dalam lapas, para napi ini berkelakuan baik, kemudian aktif ikut program pembinaan, kemudian menunjukkan, ini yang paling penting, menunjukkan penurunan tingkat risiko. Nah, pertanyaan berikutnya selain kenapa mereka bisa bebas lebih cepat adalah apakah para napi maling uang negara ini bisa menjadi peserta pemilu. Kalau kita lihat 2 tahun lagi, tidak sampai 2 tahun lagi kita sudah mencapai pesta demokrasi di tahun 2024. Ternyata tidak ada satupun regulasi yang melarang mantan atau bekas napi maling uang negara ini untuk mengikuti pemilihan umum, mengikuti pesta demokrasi. Padahal sempat dilarang KPU jelang pemilu 2019, tetapi pada saat itu digugurkan oleh Mahkamah Agung. Tetapi ada persyaratan yang wajib dilakukan adalah wajib mengumumkan bahwa yang bersangkutan ini pernah menjadi narapidana dan sudah selesai menjalani hukuman. Jadi jangan sembunyi-sembunyi, jangan sembunyikan statusnya sebagai bekas maling uang negara di hadapan masyarakat. Selain ini juga ada sejumlah syarat-syarat yang lainnya, pemirsa, untuk bisa mengikuti pemilu bagi para ex-napi korupsi ini. Kita menuju ke slide berikutnya. Yang pertama ada surat keterangan dari lapas, ini terkait dengan bahwa yang bersangkutan ini memang benar-benar sudah bebas begitu ya, sudah tidak ada lagi tanggungan hukuman. Kemudian ada salinan putusan pengadilan yang menunjukkan berapa durasi hukuman yang harus dijalani. Kemudian adalah surat
Pemret atau pemimpin redaksi media massa bahwa yang bersangkutan sudah terbuka ke publik sebagai mantan napi, dan yang keempat harus menyertakan lampiran atau bukti pernyataan di media massa. Jadi calon peserta pemilu yang berasal atau yang merupakan bekas napi maling uang negara ini harus menyertakan buktinya ketika ia sudah terbuka kepada masyarakat, dan keempatnya ini sudah diatur dalam pasal 45A PKPU nomor 31 tahun 2018. Nah, untuk masa pendaftarannya pemirsa di pemilu, kita tahu ada calon legislatif, kemudian ada juga calon kepala daerah. Nah, masa pendaftarannya adalah ini. Kita lihat saja, kita bisa switch kamera. Pendaftaran calon kepala daerah ini berada di tanggal 28 Agustus sampai dengan 21 September 2024. Sedangkan untuk pendaftaran calon legislatif ini di antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023. Pemirsa, itulah deretan fakta soal puluhan napi maling uang negara yang kompak bebas bersyarat tanggal 6 September 2022. Di lain sisi, dorongan terhadap pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset milik maling uang negara ini semakin menguat. RUU ini diharapkan bisa masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2023, kemudian disahkan menjadi undang-undang tanpa ada upaya pelemahan sedikit pun. Sementara demikian, fact check untuk kali ini, Eva, saya kembalikan ke Anda.